Paman Ou, silakan minum teh. Baik, baik, baik. Ada apa, Lao Ou? Teh yang enak begini, kenapa tidak diminum? Lao Siu. Foto-foto yang Ouyang unggah di internet sebelumnya. Hari ini kita hanya menikmati teh, tidak membicarakan hal itu. Benar kan, Siu? Aku tahu. Kalian punya pikiran tersendiri. Lao Siu. Aku bertanggung jawab memberitahumu. Kedepannya, Ouyang dan Lin Meiya tidak akan ada hubungan apapun lagi. Mengapa tiba-tiba mengatakan ini? Aku sulit menjelaskan detailnya saat ini. Pokoknya tidak lama lagi, kalian akan tahu. Kalau kerjasama yang sudah kita bicarakan sebelumnya masih berlaku tidak? Tentu saja berlaku. Baik. Kalau begitu hari ini, kita minum teh sebagai pengganti anggur untuk merayakan. Oja. Siu, Paman masih ada satu hal lagi. Ingin meminta bantuanmu. Paman Ou, silakan katakan. Kamar 14, Lin Zikuo. Halo. Nona Lin, kondisi ayahmu sekarang sangat buruk. Sudah masuk ICU, kami memberitahumu. Masuk ICU akan menimbulkan biaya tambahan. Aku tahu. Aku sedang membayar sekarang, baik. Kakak Tudou tahu passwordnya. Aku akan ke ICU dulu, setelah bayar, temui aku di sana. Ok. Kondisi ayahmu, menurutku tidak bisa ditunda lagi. Saranku adalah segera operasi. Kalau operasi, berapa persen kesuksesannya? Operasi setidaknya masih ada peluang hidup. Kalau terus-terusan hanya terapi konservatif seperti ini, kondisi kritisnya hanya akan bertambah. Aku hanya bisa menyarankan sampai di sini. Untuk pilihan apa, itu tergantung keputusan keluarga. Operasi. Coba saja selama masih ada harapan. Kalau begitu saya akan segera mengatur operasi, kalian bersiap-siap. Tapi masalah biayanya. Masalah biaya tidak perlu Anda khawatirkan. Uangnya sudah saya bayarkan tadi. Tapi yang kamu bayar adalah biaya sebelumnya dan biaya operasi. Sekarang ada biaya baru yang muncul. Misalnya ruang perawatan intensif ini, itu biaya baru. Ini bukan jumlah yang kecil. Saya tahu kondisi kamu sekarang. Tapi kami ini rumah sakit swasta, bukan lembaga amal. Harap kamu mengerti, saya akan mengajukan ke rumah sakit. Untuk mengurangi sebagian biaya, tapi bagaimanapun juga pengurangannya. Itu tetap tidak akan cukup. Saya tahu. Anda tenang saja, uang ini akan saya carikan solusinya. Saya pasti bisa menyelesaikannya. Anda atur operasinya saja. Baiklah, saya akan segera mengatur operasinya. Meiya, Siu. kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal sebesar ini? Tenang saja untuk operasinya. Masalah uang tidak perlu kamu khawatirkan. Ada aku di sini. Jangan khawatir. Ada aku di sini. Setelah pulang kali ini, hidupmu nanti akan sangat berbeda dengan sebelumnya, menurutku. Selagi kamu belum kaya raya, kita berdua harus menetapkan hubungan kita dulu. Pergi. Lin Meiya adalah putri kandung saya dan Du Xiaoyu. Dia juga memiliki kakak kembar bernama Du Ruonan. Mereka berdua adalah saudara saya beda ibu denganmu.
Jadi kalian tidak bisa bersama. Kamu menjadi? Maya, kamu memang selalu seperti ini, menghadapi masalah apapun. Selalu berjuang sendirian. Sejak aku mengenalmu sampai sekarang, kebiasaanmu ini tidak berubah sama sekali. Hal sebesar ini terjadi, kamu bahkan tidak meneleponku. Kesehatan paman yang paling penting. Bisakah kamu kesampingkan dulu egomu, ya? Kartu ini kamu ambil dulu. Aku sedih mendengar tentang ayahmu. Ini sedikit bantuan dari Ouyang. Tolong sampaikan terima kasihku kepada direktur. Aku tidak bisa menerima uang ini. Sejak kecil aku sudah membantu ayahku menghitung dan menerima uang. Jadi aku sangat peka terhadap angka. Nomor kartu ini sama dengan nomor kartu yang diberikan direktur kepadaku waktu itu. Ini adalah pemberian Paman O untukmu. Tapi Lin Maya, tidakkah kamu bisa lebih realistis? Ini sudah saatnya. Mengapa kamu harus menolak kebaikan Paman O? Dia hanya ingin mencoba menebus kesalahan dengan cara ini. Lagi pula, kamu dan O yang sudah tidak mungkin bersama. See you. Apa kamu tahu sesuatu? Kalau tahu, cepat katakan padaku. Apa kamu tahu di mana Ouyang sekarang? Ayahku sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan grup O. Paman O juga setuju. Jika tidak ada halangan, dalam waktu dekat akan diumumkan pernikahan kami. Pernikahan kalian? Apa maksudmu? Maya, sejak pertama kali aku melihat Ouyang, aku sudah menyukainya. Kamu masih ingat malam itu, saat kita dari kantor polisi ke rumahmu? Kita berdua tidur di ranjang kecil. Aku bertanya padamu tentang hubunganmu dengan Ouyang. Kamu bilang kalian hanya hubungan kerja biasa. Bahkan kamu menekankan tidak ingin menjadi sekretarisnya, bahkan ingin mengundurkan diri. Jadi sejak saat itu, aku yakin dengan Ouyang. Makanya begitu sampai di Prancis, aku buru-buru pulang. Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin memberitahunya. Aku mencintainya. Tapi apa hasilnya setelah aku pulang? Kamu bilang kalian sudah bersama. Kamu tahu apa yang kurasakan saat itu? Aku tahu, aku tidak seharusnya merebut Ouyang darimu. Aku juga pernah mencoba meyakinkan diriku untuk menyerah. See you. Dulu kamu menasihatiku agar tidak bersama Ouyang karena kamu menyukainya. Kamu mengajaknya main bola, pesta untuk mendekatinya. Sebelumnya Wei Wei sudah mengingatkanku.
Tapi aku benar-benar tidak mau percaya. See you. Kita adalah sahabat terbaik. Kenapa? Kakak Tudou. Datang. Kamu jaga ayahku di sini. Aku akan urus uangnya. Gimana caranya? Cari bibiku. Minta rumah kembali. Xiaoya adalah sahabat terbaikmu. Kamu merebut pacar sahabat terbaikmu sendiri. Waspada api, maling, dan sahabat yang jahat seperti kamu. Halo, hai Tudou, aku Lidong. Hello Lidong. Kenapa papan nama warung Lin di rumahmu dicopot? Ada apa? Pamanku sakit, sekarang uangnya kurang. Xiaoya jual warungnya. Buat biaya pengobatan pamanku. Dia sekarang di mana? Aku sedang di rumah sakit. Xiaoya bilang pulang cari bibinya. Mau minta rumah kembali untuk dijual, buat biaya pengobatan pamanku. Ngomong-ngomong Lidong, aku sekarang tidak bisa pergi. Kalau kamu tidak sibuk, tolong tengok dia di rumah. Kamu juga tahu, bibinya itu bukan orang baik. Ada satu hal lagi. Tadi teman Xiaoya ini. Namanya Susiu. Dari omongannya, seperti dia merebut pacar Xiaoya. Mereka bilang sudah bertunangan. Ayah Xiaoya terbaring di sini. Rumahnya dirampas bibinya. Pacar Xiaoya ini juga direbut sahabat terbaiknya. Aku sangat khawatir dengannya. Oke, aku mengerti. Lin Mei, kamu gila? Kamu mau membunuhku? Membunuh itu melanggar hukum, nyawa bayar nyawa, kamu tahu tidak? Sertifikat rumah ayahku mana? Sertifikat rumah ayahmu ada urusan apa denganmu? Rumah ini sekarang bukan milikmu lagi, kamu tahu tidak? Sudah kuperingatkan, jangan pernah masuk ke rumah ini lagi. Aku tidak peduli rumah ini sekarang milik siapa. Ayahku sekarang terbaring di ICU. Dia butuh operasi otak, aku tidak punya uang. Warung sudah kujual. Aku mau gadai rumah ini untuk menyelamatkannya. Kamu tahu tidak? Xiaoja, kamu gila ya? Sudah kuberitahu banyak, kenapa kamu tidak mengerti? Ayahmu sudah begini, meskipun kita jual rumah. Apa gunanya? Ujung-ujungnya orang dan harta sama-sama hilang.
kita berdua juga ikut hancur. Lin Si-hong, dia adalah kandungmu. Kakak kandungmu hampir mati, menunggu kamu menyelamatkannya. Kamu mengerti tidak? Xiao Ya, dia adalah kakakku. Aku juga sedih, tapi kamu juga lihat. Dia sudah begini. Setiap orang punya takdirnya sendiri, Xiao Ya. Aku juga tidak ingin dia mati. Lin Si-hong, hari ini kamu kasih aku sertifikat rumah atau tidak? Lin Ji-hong, jangan lari. Hijau. Berhenti, tangkap dia, keluar. Aku keluar, aku keluar. Jangan, aku tidak lari, aku tidak lari. Bos Qian, aku baru saja mau cari kamu. Kamu tadi lihat. Kita sedang bicara soal rumah di sini. Kakakku 2 hari ini kondisinya tidak baik. Dia mungkin bisa pergi kapan saja. Aku berpikir, setelah dia pergi, aku akan jual rumah ini. Tidak, kamu lihat. Kalau rumah ini aku jual, uangnya cukup untuk bayar utangmu. Bibi, kamu ngomong apa sih? Xiao Ya, kita harus hadapi kenyataan. Ayahmu seperti apa? Kita berdua yang paling tahu. Dokter bilang 2 hari ini, dia bisa dalam bahaya kapan saja. Bos Chen, sungguh, aku benar-benar tidak bohong. Aku bicara jujur. Diam kamu. Kamu pikir aku tidak tahu? Beberapa hari lalu kamu bawa sertifikat rumah dan akta notaris si tua itu ke temanku buat pinjaman. Temanku langsung tahu. Akta notarismu itu palsu. Kasih aku sertifikat rumahnya. Dengar tidak? Keluar sekarang. Aku kasih. Ample. Kamu berdiri di situ. Jangan bergerak. Jangan tidak. Berdiri di situ. Berdiri di sini. Jangan pergi. Aku lihat hari ini siapa yang berani bawa sertifikat rumah ayahku. Kalau tidak tinggalkan sertifikat rumah, hari ini tidak ada yang boleh pergi. Kamu anaknya Lin Sikuo ya? Baiklah. Kamu lihat baik-baik. Hitam di atas putih, di surat jaminan ada tanda tangan dan cap jempol ayahmu. Lin Si-hong ini berhutang lebih dari 1 juta padaku. Kalau dia tidak bisa melunasi, kami harus mengambil sertifikat rumah. Kapan bisa melunasi? Kapan sertifikat rumah akan kami kembalikan padamu? Aku tidak peduli. Hari ini kalian tidak boleh pergi. Meya. Aku Meya. Turunkan kapaknya. Turunkan. Tidak apa-apa. Sertifikat rumah bisa kamu ambil hari ini. Paman Xiao Xiaoli. Aku yang akan menyelesaikannya. Ini kartu namaku. Semua masalah hutang rumah ini, mulai sekarang. Aku yang akan berkomunikasi dan menanganinya denganmu. Ada masalah bisa telepon aku kapan saja. Pergi. Li Dong, Aku tidak ingin berbicara denganmu sekarang. Segera pergi. terima kasih. Besok aku akan meneleponmu.
aku tidak bisa menemukan Ouyang. Aku sudah memesan hotel untuk kalian. Nanti supir akan mengantar kalian. Kamu tidak ikut bersama kami? Aku masih ada beberapa urusan. Yilong. Nonadu. Kamu Aryonan. Ruonan, ini ayahmu kan? Hello Paman, Hulen, aku tahu kamu. Namamu Zijia. Waktu di Thailand, berkat bantuanmu, Ouyang dan yang lain bisa kembali dengan selamat. Paman, jangan bicara seperti itu. Bukankah ini yang seharusnya aku lakukan? Kalian ngobrol dulu, aku masuk dulu. kamu mencari ibuku. Jika memungkinkan, aku ingin bertemu dengannya. Kalau begitu tunggu sebentar di sini. Apa ini? Tempat abu ibuku. Maaf. Xiaoya. Aku terlambat datang. Maaf.
Aku sudah mengirim orang untuk mencari ibumu. Tak disangka saat bertemu, sudah terpisah oleh alam yang berbeda. Aku menyesal pada ibumu dan padamu. Aku menyesal pada ibumu dan juga padamu. Aku menyesal pada ibumu dan juga padamu. Terima kasih. Paman Xiaoli. Uang ini pasti akan segera ku kembalikan padamu. Maya, mari kita akhiri topik ini di sini ya. Secara logika maupun perasaan, uang ini harusnya jadi tanggung jawabku. Jika kau masih membicarakan soal mengembalikan uang, Paman Xiaoli MU ini benar-benar akan marah. Terima kasih, Paman Xiaoli. Untung hari ini ada kamu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sudah kukatakan berkali-kali, tidak perlu terlalu formal denganku. Bukankah dokter sudah bilang, ayahmu masih perlu tinggal di ruang ICU beberapa hari lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang perusahaan keuangan. Aku akan membantumu menyelesaikannya secepat mungkin, mulai sekarang. Jangan khawatir tentang apapun lagi, oke? Aku di sini. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin menemui Yang. Aku ingin melihatnya. Bahkan, hanya sekilas dari jauh pun tak apa. Dia akan bertunangan dengan Xiu. Di masa depan, apapun yang terjadi, aku tidak ingin melihatmu menangis lagi. Ruanan. Aku ingin berdiskusi denganmu tentang abu ibumu. Kita makamkan di sini saja. Aku ingin memberikan sedikit perhatian terakhir untuknya. Di sini. Kita carikan tempat peristirahatan terakhir untuknya. Aku terlalu banyak berutang pada kalian ibu dan anak. Setidaknya dengan ini aku bisa memberi kesempatan untuk menebus kesalahan. Oke.
Bawa ini untuk ditunjukkan pada ayahmu. Kamu mau kemana? Ada hal-hal yang harus dihadapi. Tidak bisa dihindari. Laporan identifikasi Ketua Dewan. Ouyang sudah tahu. Dia dan aku mengambil laporan itu bersama. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit lama. Lebih cepat tahu. Ini hasil terbaik untuk kita berdua. Percayalah. Ya. Ouyang, kenapa kamu sampai di bawah tapi tidak naik? Ada apa cari aku? Ada apa? Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Kenapa kamu bilang ke Meiya kita akan bertunangan? Apa yang kamu pikirkan? Paman Ou yang menyuruhku datang. Kalau begitu kamu bisa benar-benar menjadi pacarku? Bahkan, kita coba saja. Kamu dan Lin Meiya. Ada apa? Jangan bahas dia, oke? Kenapa? Bersama aku. Kamu mau tidak? Kamu mensentaiku? Ayahmu yang memaksamu datang, kan? Ouyang. Ouyang, Ouyang. Ouyang, kamu kenapa? Sapam. Ouyang, Ouyang, Bangun. Ouyang. Bagaimana, Paman Wang? Parah tidak? Perlu ke rumah sakit tidak? Kelelahan dan stres berat, tidak ada masalah serius. Sekarang yang paling penting dia tidur dan istirahat yang cukup. Aku akan buatkan resep untuk menenangkan pikiran, nanti diminum. Oke, aku paham. Sudah bangun. Ini di mana? Kenapa aku di sini? Ini rumahku. Kamu tadi pingsan. Jadi aku terpaksa membawamu ke sini. Tapi tenang, aku sudah minta dokter memeriksamu. Kamu kelelahan dan stres berat. Nanti makan dulu, lalu minum obat penenang. Seharusnya tidak apa-apa lagi.
Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Bisa membuatmu panik seperti ini? Apa aku begitu? Kalau begitu, aku tidak akan peduli dulu apa yang terjadi padamu. Tadi kamu tiba-tiba datang dan mengatakan hal-hal itu padaku. Bukan omong kosong kan? Masih berlaku tidak? Tentu bukan omong kosong. Mana ada orang yang sengaja datang hanya untuk mengoceh. Syukurlah. Kalau begitu sekarang aku jawab kamu. Aku setuju untuk bersamamu. Saat memutuskan kembali dari Prancis, aku sama sekali tidak menyangka aku akan kehilangan sahabat terbaikku dulu. Dua pria yang paling kucintai. Satu sedang terbaring di ruang perawatan intensif, menanti keputusan takdir setiap saat. Di tempat yang tidak ku ketahui. Mungkin sedang mengalami pergumulan yang menyakitkan. Sedangkan aku terbelenggu oleh rantai takdir, termasuk jiwaku. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak tahu Dwi di depan mata masih bisa membuka jalan atau tidak. Hidup benar-benar naskah yang rumit. Aku tidak tahu peran apa sebenarnya yang ingin dimainkan Tuhan untukku. Aku tidak tahu pada diriku. Masih ada beban berat apalagi yang tak tertanggung. Aku tidak tahu besok apa yang akan menantiku. Bahkan menit berikutnya, detik berikutnya. Sangat lelah. Aku hanya ingin diam di tempat. Biarkan angin menerpa, hujan membasahi. Biarkan lengan takdir menarikku. Lin Meya, apa kamu sama sekali tidak menganggapku Li Weiwei sebagai teman? Kalau bukan karena kakakku menyadari ada yang tidak beres dengan warung makanmu. Sampai sekarang, kami masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu. Paman Lin mengalami hal sebesar ini. Su Xiu bahkan tahu lebih dulu dariku. Weiwei, jangan marah padaku. Mana mungkin aku tidak marah? Ini kan masalah besar. Awalnya makan bersama dengan tenang, tiba-tiba ayahmu mengalami hal seperti ini. Paman Ou tiba-tiba menentang. Kamu dan Ou yang bersama. Ou yang bahkan menghilang. Su Xiu datang lagi untuk memberitahumu. Dia akan menikah dengan Ouyang. Yang paling menyebalkan adalah Lin Sihong itu. Apa? Mencuri uang ayahmu. Bahkan menggadaikan kalung yang dibeli Ouyang untukmu. Sekarang dia ingin merebut rumah keluargamu. Orang seperti ini pantas dipukul, kan? Aku hanya khawatir. Bagaimana denganmu dan Ouyang? Aku percaya Ouyang. Dia mungkin sedang ditahan sekarang. Dan ponselnya disita. Dia tidak akan hilang begitu saja tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Aku percaya padanya. Selama Ouyang tidak menyerah, tidak peduli betapa sulitnya jalan di depan, aku akan bersamanya. Terus berjalan bersama. Ini. Bu, kamu potong terlalu banyak. Aku tidak bisa makan semuanya. Siapa bilang untukmu? Cepat bawa ke Meya. 100 tahun pun kamu tidak pernah membawa pulang seorang gadis. Kamu ingin membuatku mati keburu-buruan, ya? Ibu tersayang.
Kamu mungkin salah paham. Aku dan Lin Meya benar-benar bukan hubungan seperti itu, oke? Sudah. Kamu anakku, aku tidak mengenalmu. Wei sudah memberitahuku. Oh Changlin sama sekali tidak setuju dengan hubungan Ouyang dan dia. Ibu ingin menyampaikan sikapku dulu. Aku sangat menyukai Meya. Kalau kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini, lihat bagaimana aku menghukummu. Bawa ke sana, anak baik. Cepat, Baik, ibuku tersayang. anak baik. Wei. Menurutmu, mungkinkah Ouyang mengalami sesuatu? Apakah dia mengalami kecelakaan? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tiba-tiba menghilang begitu saja? Menurutmu, di mana Ouyang sekarang? Wei. Aku benar-benar hampir tidak sanggup lagi. Aku merindukan Ouyang. Aku benar-benar sangat merindukan Ouyang. Aku tahu. Halo. Oke, tunggu aku. Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Pukulan ini adalah untuk Lin Meya. Apa yang sedang dialami Meya belakangan ini? Apa kau benar-benar tidak tahu? Sekarang kau berani datang ke sini? Dari awal ngapain aja? Siapa yang dulu bersumpah padaku bahwa Lin Meya adalah wanita yang paling dicintainya seumur hidup, akan merawat dan menyayanginya seumur hidup, tidak akan membiarkannya terluka? Siapa yang bilang? Kau, Kong. Apa hanya karena nafsu sesaat? Main-main terus mau buang? Pejinggen. Semua hal ini, Meya menenggangnya sendirian. Untuk biaya pengobatan Paman Lin, dia menjual warung makan keluarga Lin. Bibinya punya utang judi yang banyak. Datang dan berebut properti Paman Lin dengannya.
Sekarang Meya tidak punya rumah. Yang paling keterlaluan. Susiu bahkan pergi ke rumah sakit untuk memberitahu Meya kalau ayahmu setuju dengan pernikahan kalian. Tidakkah kau merasa keterlaluan? Kau masih manusia, tidak? Lin Meya sedang sangat lemah dan sangat membutuhkanmu saat ini. Kau ada di mana? Apa biaya operasi ayahnya sudah kumpul? Jangan bicara padaku tentang itu. Itu bukan intinya. Aku sudah membayar biaya pengobatan untuknya. Paman Lin sudah di rumah sakit. Intinya adalah karena kau sudah datang. Artinya kau masih memikirkannya, kan? Kalau kau laki-laki, masuk sekarang. Jelaskan semuanya di depan Meya. Itu yang harus kau lakukan sekarang. Ada apa? Paisu. Malu masuk atau tidak berani? Sudah kubilang kalau kau laki-laki, masuk sekarang. Kamu harus menghadapi Meya dengan jujur. Jelaskan semuanya padanya, beri dia penjelasan. Meya sekarang sudah hampir menangis, sampai habis air matanya. Hatinya sudah terluka parah, kalau kamu tidak peduli padanya. Aku, Li Dong, yang akan peduli. Aku tidak bisa menemuinya sekarang. Kenapa? Kenapa tidak bisa menemuinya? Katakan padaku. Li Dong. Aku minta tolong sesuatu. Bisakah kamu merawat Meya untukku? Lalu apa yang aku lakukan sekarang? Bukankah aku sedang merawatnya? Maksudku, seumur hidupmu. Maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu untuk mencintainya? Membuatnya bahagia? Kamu anggap Lin Meya sebagai apa? Sebagai apa? Mainan? Setelah bermain, bisa dibuang begitu saja, diberikan kepada orang lain? Diberikan padaku, benar? Lihat aku bertanya padamu. Kamu merendahkan dirimu sendiri, atau merendahkan aku? Dia bukan mainan. Dia adalah seseorang yang punya perasaan dan pikiran. Manusia seutuhnya. Ingat itu. Aku tentu tahu. Tapi aku dan Meya, kita tidak bisa bersama. Sekarang baru kamu datang dan bilang ini padaku? Beri aku alasan. Dia adalah adik tiriku. Untuk sementara, jangan beritahu dia. Aku takut dia tidak akan kuat menerimanya. Oke?
Ayah, makanlah. Makan, makan itu baik. Kamu suruh ayah makan, kamu sendiri ngapain? Ayo Meya, cepat makan. Terima kasih, Tante. Meya, Dongdong dan Weiwei di rumah kami sering memujimu di depanku. Tante lupa berterima kasih padamu karena sudah menyelamatkan Weiwei di Thailand. Kamu harus tinggal di sini lebih lama. Iya Meya, mending kamu tinggal aja di sini. Terima kasih, Tante. Apa yang aku lakukan untuk Weiwei? Itu sudah seharusnya, kalian jangan terlalu memikirkannya. Aku sudah cukup merepotkan kalian. Masa ia terus-terusan tinggal di sini? Nggak repot kok, nggak repot. Meya, mau tinggal berapa lama juga gak apa-apa. Kalau ada masalah dengan ayahmu, bilang aja sama kami. Kami pasti bantu semampu kami. Ayah, Meya, masih kecil sudah harus melewati banyak hal. Tante sedih lihatnya. Kamu kelihatan lemas akhir-akhir ini, banyakin makan bubur ini. Ini aku masakin khusus buat kamu, bergizi banget. Meya, makan yang banyak ya. Kamu kelihatan kurus banget karena kecapean. Aku sedih lihatnya. Lihat nih, lihat. Cantik banget, bukan. Ayah, nggak dengar cucumu bilang apa? Sekarang dia. Cantik ya? Bukan. Cucumu sekarang sudah lebih baik dan mengerti. Sudah tahu peduli sama orang. Iya, Meya memang harus berterima kasih sama kamu. Kalau bukan karena contoh darimu, Weiwei kami nggak tahu kapan sadarnya. Ayah, Enggak kok, Paman, Weiwei itu sendiri. Memang anak perempuan yang hebat. Meya. Kamu anak yang spesial. Setiap orang di sekitarmu, karena kehadiranmu, menjadi lebih baik. Bahkan Lidong kami, akhir-akhir ini jadi lebih ceria, kan? Jaja. Besi aja bisa berbunga. Aku jadi bisa lihat keajaiban. Kok kedengarannya kayak pujian? Kakek, ayah, ibu. Ayo cepat, cepat makan. Ayah, ibu, ada rapat di kantor, aku makan nanti aja. Kalian makan dulu. Meya, hari ini Weiwei temanin kamu dulu ya. Nanti kalau urusan kantor sudah selesai, aku langsung ke sini lagi, oke? Makan yang banyak, terlalu kurus. Cepetan pergi sana. Cepat duduk. Lo ini kenapa? Kok pergi sih? Kenapa tidak makan bersama istrinya? Ayah, itu bukan istri, itu tamu kita. Ayah, jangan bikin ribut ya. Bukan, anak ini keterlaluan. Istri ada di sini, dia datang tapi tidak temani makan. Sudah, ayah. Meya, maaf ya mempermalukanmu. Kakek tuli dan sudah pikun. Siapa yang pikun? Kakek tidak pikun. Ayah, cepat makan. Kakek tidak pikun. Meya, aku kasih tahu ya. Kakek kita lucu banget. Kalau kamu bilang dia tidak baik, Langang Dengga. Tapi kalau bicara lain, tidak dengar. Ayo, makan ini. Terima kasih, kakek. Halo. Dokter, halo. Hari ini bisa dioperasi, ya? Baik, aku akan segera ke sana. Meya, ayahmu bisa dioperasi hari ini ya? Ya. Kalau gitu, kita cepat makan, habis itu temani dia ya. Cepat makan, kita temani kamu. Baik, cepat makan. Cepat, makan banyak. Ada apa? Ayahnya dioperasi, sebentar lagi selesai, tidak apa-apa. Kakek makan saja. Tolong ya. Tenang saja, yang mengoperasi ayahmu adalah ahli bedah saraf kami. Kamu jangan terlalu khawatir. Kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Meya, jangan terlalu khawatir. Aku dan Paman di sini menemanimu, tidak akan ada masalah. Bibi, Paman. Sungguh terima kasih, merepotkan kalian. Aku bisa di sini sendiri, kalian cepat pulang saja. Kamu tidak usah sungkan dengan kami. Iya, benar. Hal besar seperti ini, kamu masih kecil. Sendirian di sini tidak bisa. Paling tidak harus ada orang dewasa yang menemanimu. Ibu, kami juga bukan anak kecil lagi. Kalian di sini malah bikin Meya tidak nyaman. Pulang dan tunggu kabar saja. Kalau ada sesuatu, aku akan telepon kalian pertama kali. Baik, terserah kamu. Aku harus telepon kakakmu, suruh dia cepat ke sini. Bibi,
Jangan telepon Paman Xiaoli. Dia datang ke sini juga hanya bisa menunggu. Aku tidak ingin mengganggu pekerjaannya. Kalian jangan khawatir, aku akan telepon kakakku. Baik. Kalau begitu, sudah selesai. Wei Wei, temani Meya dengan baik. Meya, tenang saja, tidak apa-apa. Kalau ada masalah, telepon kami. Kami pergi dulu. Terima kasih. Baik. Tenang ya. Baik, kalau ada masalah telepon. Maaf, lama menunggu. Kenapa Bos Qian tidak datang? Ini adalah adik Bos Qian. Adik kandung Bos Chen. Hari ini Bos Qian ada urusan. Jadi dia menyuruh adiknya menemani saya. Kalau begitu, apakah adik Bos Qian ini bisa mengambil keputusan di keluarga Qian? Semua urusan yang berhubungan dengan uang, saya yang memutuskan. Kakak saya tidak ikut campur, bagus. Kalau begitu, hari ini saya akan berbicara baik-baik dengan adik Bos Qian. Bagaimana kamu mau bicara? Mari bahas dulu masalah penjamin ini. Lin Xiguo sekarang terluka parah di rumah sakit. Tidak sadarkan diri. Termasuk orang yang tidak memiliki kemampuan bertindak. Menurut hukum negara kita, Lin Xiguo selama periode ini tidak memiliki kemampuan sebagai penjamin. Kecuali dia sembuh atau sadar nanti. Jadi selama periode ini, Lin Xiguo tidak ada hubungannya. Sama sekali tidak ada hubungan. Perkenalkan, ini adalah penasihat hukum perusahaan kami. Jika ada yang tidak jelas, bisa bertanya padanya kapan saja. Sekarang saya akan membicarakan masalah perusahaanmu. Saya sudah menyelidiki perusahaanmu. Tidak memiliki izin untuk memberikan pinjaman keuangan. Dan bunganya jauh melebihi standar 24% yang ditetapkan negara. Bahkan jika saya mengambil batas atas 24% untuk membayarmu, dikurangi uang yang sudah dibayar Lin Xihong sebelumnya, maka hari ini dia masih perlu membayarmu 345.340 yuan. Hanya 300.000 yuan. Bunga dalam kontrak pinjaman sebelumnya sudah jelas tertulis. Kalau begitu, kamu bisa menuntutnya, tapi saya yakin pengadilan tidak akan mendukung kontrak ini. Bunga yang melebihi ketetapan negara tidak akan didukung pengadilan. Jadi kontrak antara kalian sebenarnya termasuk kontrak tidak valid. Mengerti tidak, Bos kecil Qian? Semua aktivitas pinjaman keuangan perusahaanmu semua ilegal. Aku bisa laporkan ke polisi untuk menangkapmu. Dan juga, aku yakin sebelum datang, kamu sudah cari tahu dengan jelas siapa aku. Jadi kalau kamu mau pakai cara ekstrim dan ilegal, aku siap temani sampai akhir. Mengerti? Kalau Lin Xihong, dia berhutang lebih dari 300.000 padaku, itu legal. Lalu uang itu gimana hitungnya? Santai dulu, Bos kecil Qian. Bos Li hari ini mengundangmu ke sini. Bukan untuk bahas bantu selesaikan masalahku ini. Lihat baik-baik, hotel besar ini punyanya dia. Uang segini buat dia apa? Dia bakal kurangin uangmu? Li Dong, aku sangat berterima kasih padamu. Ketemu kamu benar-benar rezeki. Dari kehidupan sebelumnya keluarga Lin. Lihat, aku menghadapi kesulitan sebesar ini. Yang itu bahkan tidak tahu kabur kemana. Hanya kamu yang ulurkan tangan. Oh ya, aku akan kasih tahu Xiaoya malam ini. Pulang nanti akan jelaskan situasi ini dengan baik. Suruh dia putuskan hubungan dengan yang itu. Aku undang kamu ke sini. Bukan untuk bayar hutangmu. Jangan salah paham. Aku panggil kamu untuk kasih tahu. Mulai sekarang Lin Xiguo, Lin Meya, dan ayahnya sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah ini. Apa maksudmu? Lalu aku gimana? Aku belum selesai bicara. Aku tahu kamu dan suamimu Feng Daxi sedang proses cerai. Walaupun kamu sudah gadai rumah kalian. Tapi Feng Daxi tidak setuju. Penggakar Zhang, tolong jelaskan situasinya. Baik. Kamu dan suamimu Feng Daxi selama pernikahan, diam-diam menggunakan harta bersama untuk judi ilegal dan menimbulkan hutang judi besar. Nah, proses ini
Feng Daxi sendiri tidak tahu ya? Jadi ini hutang pribadimu. Suamimu tidak wajib menanggungnya, dan juga rumah tempat kamu dan Feng Daxi tinggal adalah hadiah dari orang tua Feng Daxi sebelum menikah. Dan di sertifikat rumah, hanya ada nama Feng Daxi sendiri. Tidak ada namamu. Jadi jika kalian berdua bercerai sekarang, maka kamu tidak berhak mendapatkan bagian properti apapun. Aku sudah menikah dengannya bertahun-tahun. Setelah bercerai, rumah ini tidak ada hubungannya denganku. Utang yang aku buat harus aku bayar sendiri. Apa maksud kalian sebenarnya? Tidak ada maksud apa-apa, aku sudah menyelidikinya. Sertifikasi wasiatmu itu palsu. Dan orang yang memalsukannya sudah ditahan polisi. Maka kamu diduga melakukan pemalsuan dokumen negara. Kalau aku laporkan sekarang, polisi bisa membawamu pergi kapan saja. Akibat pahit yang kau buat sendiri. Tidak ada alasan orang lain menanggungnya untukmu. Bos kecil Qian, urusan sudah selesai. Lin Sihong masih berutang 300.000 padamu. Bagaimana dia melunasinya, itu urusan kalian berdua. Aku hanya ingin memberitahumu. Lin Zhigua Lin Meya. Feng Daxi. Dalam hal ini, mulai sekarang tidak ada hubungan sama sekali. Kalau kau berani mengganggu mereka lagi nanti, aku tidak akan sebaik hari ini. Mengajakmu bicara dengan sopan. Ingat baik-baik. Lin Zhihong, tempat judi yang sering kau kunjungi sudah ditutup polisi, harap kau berhati-hati ke depannya. Lin Zhihong, kau boleh pergi. Entar Kenjia. Baik, bos kecil Qian tidak usah repot. Aku masih ada urusan denganmu. Silakan. Li Dong, kau memang kejam. Berikan nomor rekeningmu padaku. Utang Lin Zhihong padamu akan kubayarkan. Tapi jangan beritahu dia. Aku yakin kau tahu harus berbuat apa dalam hal ini. Aku harus memberinya pelajaran. Sertifikat rumah simpan dulu, kapan uangnya masuk. Kapan kembalikan padaku. Sertifikat rumah akan kukembalikan sekarang. Banyak orang kaya yang kulihat, tapi sepertimu. Pertama kali. A.O. Bertman. Aku ibu, tidak usah nyantar.